Hai semua, balik lagi di episode kedua Masa Si Podcast. Masih sama gue Dinda dan Mas Umar juga Mas Far. Hola. Thank you guys. Ya, sama-sama. Oke, hari ini gue akan punya pertanyaan random lagi. Seputar apa? Seputar pensiun. Jadi katanya pensiun itu lebih bagus dipikirin pas masih muda. Masa sih kita harus mikirin pas masih muda tentang pensiun, kan masih jauh banget. Nah, gue mau nanya nih sama Mas Umar sama Mas Fat. Bener gak sih? Ngapain sih kita harus mikirin masih muda tentang pensiun? Kan masih jauh. Ya, nikmatin aja Menurut lo hidup ya. Gue gak tau deh, coba mungkin Mas Fat dulu. Mas Fat lebih Karena kalau udah dia. mendekati umur pensiun ya? Betul sekali. Kalau lo nanya pensiun itu masih lama, apa dipikirin apa enggak? Justru itu harus dipikirin lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Ya karena lo nggak tahu kan, entah ada sesuatu hal kejadian dalam hidup lo, entah pas nanti lo pensiun apakah lo udah siap atau belum. Oh, ini agak segmen religi kayaknya. Iya, dan ketika lo misalnya nanti pensiun, apakah lo nanti sudah siap apa enggak secara finansial? Karena kan beda kan, ketika lo kerja lo punya pemasukan, tapi pas pensiun kan lo nggak ada pemasukan sama sekali. Dan gaya hidup lo berubah atau enggak? Kan Gue tambahin nih, sebenarnya apa sih artinya pensiun itu? Lo manusia itu punya masa produktif namanya. Biasanya lo akan maksimum tuh di usia 40 sampai 50 tahun gitu ya. 30 sampai 50 tahun. Ketika lo sudah masuk masa pensiun, artinya lo sudah tidak produktif. Quote unquote, kalau lo jadi owner satu perusahaan, ini agak-agak dikesampingkan gitu loh. Anyhow kan lo masih punya anak bini ya, yang mesti lo kasih makan dan segala macam. Nah di sisi itulah lo mesti berpikir keras gimana caranya you survive. Iya sama, kemarin tuh gue baca-baca. Lu nonton bola gak? Nonton. Kadang-kadang Jadi kalau geser listrik nyala gue nonton. Gue kemarin baca artikel tentang pemain bola Messi sama Ronaldo. Pasti tahu dong. Ya dia juga tahu gue kok. Nah mereka tuh katanya udah mendekati usia pensiun. Jadi mereka tuh udah tua-tua katanya. Terus rata-ratanya pensiun pemain bola itu katanya di 30 something. Terus setelah itu mereka ngapain gak tahu. Gue gak ngerti deh tuh mereka apa aktivitasnya. Setelah selesai main bola itu. Setelah pensiun bola itu. Mungkin dia dagang cilok mungkin. Bisa jadi. Oke. Cuma kalau misalnya ngomongin Ronaldo sama Messi, umur mereka sebenarnya masih Iya. 37-an something deh kalau nggak salah 38. Kalau di dunia kerja itu masih sangat usia produktif. Kalau di dunia Produktif. kerja, tapi mungkin kalau di dunia olahraga agak kurang bos ya. Sebagai pemain bola mereka harus gimana dong? Karena ini gue agak-agak jumping nih. Kalau kita dunia olahraga itu nggak apa-apa ya gue ngablak ya bahwa di Indonesia itu agak deg-degan. Banyak atlet yang sudah dapat medali emas. Dulu gue pernah baca ada satu pelari Indonesia dapat medali emas. Terus hidupnya oke, but setelah dia lewat masa produktifnya, dia sudah nggak lari lagi, hidupnya kuat-kuat agak susah, sehingga dia harus menjual medalinya untuk makan bos gitu loh. Nah itu agak-agak ngeri-ngeri gitu ya. Atau ada salah satu kiper nasional sempat jadi dahsyat pada masanya, terus ekonomi turun dan dia nggak agak susah hidupnya. Poinnya adalah gini. Mungkin kalau lu balikin sama Ronaldo Messi itu duitnya banyak banget. Iya. Jadi dia nggak usah mikirin pensiun, dia malah Aman lah dia gitu. Tapi ingat kita juga punya banyak let's say Mike Tyson gitu loh. Duitnya banyak banget terus jekrek salah invest bankrupt gitu loh. Ini ada dua case nih antara Indonesia dan di luar negeri gitu loh. Mungkin Mas Fat bisa nambahin. Iya, jadi kalau misalnya tadi dibilang mungkin kalau case-nya Ronaldo sama Messi, dia mau pensiun besok pun juga gampang. Boleh aja. Ya, dia tinggal bikin postingan di Instagram pun juga langsung banyak kan yang endorse. Betul. Tapi kan gak semua pemain bola seperti kayak mereka kan. Dan kalau misalnya kita ambil contoh kasusnya let's say di Indonesia, mayoritas ya kalau lu gak mempersiapkan pensiun, terutama kayak pemain bola ya, itu justru pas pensiunnya tuh gak merasakan pensiun. Jadi lu harus putar otak lagi gitu loh ibaratnya. Nah kalau ngomongin hal ini kan balik lagi lu kan ngomong kan pasti kan. Itu kan pemain bola, kan kita beda. Umur kita masih panjang kan ibaratnya kan. Dan kalau misalnya yang gue baca juga usia pensiun Indonesia kan juga agak panjang kan. 59 tahun gitu. Emang baru direvisi lah. Dari 56, 59. Ya, terus pertanyaannya sekarang, ya umur gue masih segini ngapain gue mesti pikirin gitu loh. Iya, 59 tahun lagi gitu. Emang sih gak mungkin misalnya segede kayak Messi sama Ronaldo, tapi masih lama lah ngapain dipikirin. Itu yang mungkin menjadi salah satu hal yang mesti kita Benerin. dan kita benerin. Dan apalagi kan kalau gue kerja corporate gitu udah dipikirin sama perusahaannya kan. Dana pensiun gue apa gimana. Gue harus pikirin lagi gak? Nih yang begini-gini nih mas nih. Ya udah Abin lah, der, gitu. kita kerja di satu perusahaan besar apa segala macam.
any shit happen, you will be laid off gitu ya. Misalkan ya bukan karena lo nya gimana, misalkan ada covid dan segala macam, atau ada perampingan, lo bisa kena. Tapi tadi gue tuh sangat tertarik sama case-nya olahraga di Indonesia. Karena ada contoh yang bagus, misalnya gue boleh sebut nama ya, Susi Susanti. Dia juara bulu tangkis, dapat medali emas dan segala macam, dapat bonus pemerintah besar. Terus dia bisa memanage. Sekarang dia jadi pelatih bulu tangkisnya, dia punya toko olahraga dan segala macam. Tapi nggak semua bisa kayak gitu. Kalau kita geser bidangnya nih, olahraganya, banyak banget yang setelah olahraga tuh 30-an tuh udah cukup tua di dunia olahraga. Selalu masuk 35-40, terus lu bingung ngapain. Kalau lu ngomongin Messi, gue jamin dia bisa jadi setelah selesai main dia jadi pelatih. Kira-kira gitulah. Atau apapun itulah ya. Masuk ke FIFA dan segala macam. Tapi kalau yang kita nih pemain, gue nggak boleh sebut sama, tapi pemain di salah satu klub seri 2 apalagi Indonesia itu kayaknya harus bener-bener lu pikirin gimana caranya setelah lu bertanding selesai 30-40 selesai 40 tahun, lu bisa menjalani hidup lu dengan baik. Kira-kira gitu Mas. Ya kalau misalnya tadi seperti dibilang, itu kalau case-nya kan pemain bola ya, karena usia produktifnya itu memang agak mepet kan. Iya, dia lebih cepat gitu karena emang lo berpacu dengan fisik lo gitu kan. Dan fisik lo pasti ada masanya yang benar-benar lo primanya di mana. Nah, coba lagi kalau misalnya kita ngomongin tadi usia kantor. 59 tahun. Bahkan Dinda juga udah bilang kan gue udah dipikirin juga sama kantor gue untuk gue pensiun dengan ya instrumen-instrumen itulah ibaratnya. Memang pertanyaannya kalau gue lebih concern adalah ketika nanti lo pensiun, meskipun nanti gitu ya pertanyaannya, lo kan akan pensiun dengan lo udah nggak ada penghasilan lagi berarti. Iya. Betul. Tapi pengeluaran tetap ada. Taruhlah misalnya oke, lo bisa lo kurang-kurangin atau seperti apa, tapi kan belum kegambar kan. Betul. Pertanyaannya mungkin akan lebih ke arah seperti ini. Apakah dengan lifestyle yang sama sekarang, lo bisa mempertahankan ketika nanti lo pensiun? Oke. Karena itu kan yang paling susah kan. Kenapa banyak yang akhirnya atlet-atlet di luar sana juga akhirnya berubah kehidupannya. Karena mereka selalu masih ngerasa ya lifestyle-nya kan harusnya tetap sama. Tapi ketika mereka pensiun udah gak ada pemasukan. Lo kebayang gak itu jomplangnya seperti apa? Ini gue memandang nih Mas ya. Pertama lo mesti tahu misalkan nih sekarang nih gue sebulan let's say 50 juta pengeluaran gue gitu ya. Gimana caranya dalam 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ketika sudah pensiun itu ada inflasi segala macam, dulunya 50 sekarang 60 nanti pengeluaran lo gitu ya. Gimana caranya lo bisa punya investasi atau dana pensiun yang menghasilkan segitu Mas. Tuh, tiap bulan investasi lo. Betul. Sebenarnya lu bisa ngasih tahu gak sih dana berapa sedemikian sehingga gue punya penghasilan bulanan 50 juta let's say gitu loh. Iya, jadi nanti udah besar. Iya, jadi kalau untuk ngejawab pertanyaan dia, karena dia bilang masa sih gue harus buru-buru investasi buat dana pensiun atau nabung buat pensiun. Tadi juga lu tadi udah bilang juga kan, kalau misalnya ketika lu sekarang lifestyle-nya sekian angkanya, pas nanti pensiun lu juga tetap pengen mau tiap bulan dapat sekian gitu kan. Nah, ini gue sebenarnya punya hitungannya. Jadi buat yang nonton juga kalau misalnya nanti mau dihitungin pun juga bisa sama kita sebenarnya. Wow. Jadi ini gue ambil case yang paling sederhana banget. Misalnya nanti ketika lu pensiun nanti, gue nggak bilang ya setelah, kan gini, ketika lu pensiun, pertanyaan berikutnya sebenarnya kan banyak ya. Lu pas pensiun nanti lu meninggal umur berapa? Kan kita gak ada yang tahu kan. Kalau ternyata umurnya panjang, uangnya kurang kan juga jadi masalah kan. Tapi gue akan fokus ketika nanti lo pensiun lo punya uang berapa. Let's say misalnya yang nonton kita semua punya kepikiran, oke, gue pengen punya uang 1 miliar gitu misalnya. Pas ketika nanti gue pensiun. Nah pertanyaan sekarang adalah usia lo berapa dan lo pensiun berapa lama lagi. Untuk menjawab pertanyaan dia, kan dia bilang kan ngapain mesti gue pikirin, orang masih berapa puluh tahun lagi lu untuk pensiun kan. Gue gak usah buru-buru gitu. Ternyata secara hitungan, kalau misalnya lu mulai nabung buat pensiun lu sekarang, let's say 30 tahun lagi, sama nanti misalnya lu mau mulainya ntar lah 10 tahun lagi atau mungkin 10 tahun sebelum gue pensiun baru gue nabung, itu ternyata angka itu bedanya drastis banget. Gue ambil contoh ya, gue coba hitung. Kalau lu nyari uang 1 miliar buat lu pensiun, 30 tahun lagi dari sekarang, dengan lu taruh uang di tabungan yang kita ambil asumsi cuma 0% lah returnnya, itu lu harus nabung untuk 30 tahun lagi setiap bulan tuh 2,7 juta. Selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Tapi kalau misalnya lu baru mulai nanti 10 tahun lagi sebelum lu pensiun gitu ibaratnya, lu nyiapin tuh uang 1M, itu angkanya naik signifikan dari yang sekitar 2,7 juta
jadi 8, sekian juta. Oke. Oke, Udah lebih jauh berat beda. ya. Ya, jadi dengan lu mundurin, lu mulai nabung buat dana pensiun. Gue ngomong investasi ya, lu cuma nabung lu buat pensiun, itu angkanya berkali-kali lipat. Nah, cuma ada triknya. Pasti kan orang bilang, aduh, kalau gue harus nyisihin pensiun, masih nanti lah, nggak seru banget lah. Iya. Alokasi pendapatan gue banyak banget, harus masuk ke sana segala macam. Lu bisa akalin. Lu nggak taruh di tabungan, lu taruh di produk yang mungkin lebih beresiko. Oke. Ya, tapi karena jangkanya masih panjang, ya lu resiko tuh pasti adalah naik turun gitu ya dari sisi nilai investasinya. Tapi setidaknya lu bisa lebih rendah nyicilnya. Nanti kalau gue coba simulasiin, kalau tadi kan 0% tuh 30 tahun lagi, lu harus nyicil sekitar 2,7 juta. Tapi kalau gue taruh di instrumen yang kira-kira rata-rata returnnya bisa 10% tiap tahun, itu dari 2,7 jadi 400 ribu. Jadi sebenarnya buat ngakalin, buat ngakalin si pensiun itu supaya lifestyle lu tetap berjalan dengan normal. Terus nanti pas pensiun lu juga sesuai dapat uang yang lu mau pas pensiun, lu bisa ngakalin dengan 2 cara. Yang pertama, lu mulai lebih cepet, Ya. sama nanti lu taruh di instrumen yang mungkin lebih beresiko. Boleh. Tapi setidaknya lu nyicil lebih sedikit. Gitu. Kalau misalnya gue mau nanya-nanya ke lo apa instrumen yang mau mulai dari sekarang tuh bisa gak sih Mas Fat? Atau Iya. teman-teman mungkin ada yang mau Komen. tanya, Iya. kalau langsung bisa kan ya? Sebenarnya sih kita kalau misalnya nanti kan lihat ya ada tabel yang kita kasih lihat ya. Jadi buat yang nonton misalnya mau dong dihitungin, gue mau dong Iya. dihitungin dana pensiun gue berapa. Komen aja nanti di bawah, nanti kita coba hitungin. Nah, karena setiap orang itu pensiun uangnya beda-beda. Waktu pensiunnya juga beda-beda. Hitungannya pasti Lifestyle beda-beda. juga beda-beda. Iya. Dan mungkin risk profile buat nanti instrumen investasinya juga beda-beda. Betul. Jadi kita nggak usah ngomongin si Ronaldo Messi karena mereka mungkin udah nggak mikirin Beda pensiunnya. ya, oke, Kita sorry. mikirin kita sekarang dulu nih. Pertanyaan kerandoman gue aja. Nggak apa-apa ya, mukanya emang agak simpang siur sih. Mukanya dia simpang siur. Berarti sebenarnya pertanyaan gue kejawab. Tapi gue tadi masih mikir ini, bukan sok-sok detail Mas ya. Bahwa simulasi yang kita bikin tuh biasanya kalau di beberapa asuransi dan kawan-kawan itu suka simplify things. Betul. Padahal yang namanya ada resiko nilai tukar, kita investasi di rupiah, rupiahnya jebol terus gitu ya. Ada inflasi, kita ngomong kita nabung dapat 5% rate tapi inflasinya 6%, which is kemana Minus. inflasi gitu ya. Dan segala macam. Tapi minimal yang Mas Fat itu bilang supaya lu semua tahu gambaran global. Kalau gue naruh lebih cepat, sekarang nih gue mulai besok gue investasi gitu ya. Nah buat pensiun itu pasti maunya lebih kecil gitu Mas ya. Betul. Ketimbang lu sudah deket-deket mau Pensiun. Masa pensiun. dijemput ajal gitu ya. Astagfirullahaladzim, jangan ngomongin Oke. ajal di sini dong. Iya betul, oke maaf. Tapi poinnya adalah sebenarnya being well prepared as soon as Iya. possible itu is much better. Betul, Gitu ya. Keren ya bahasa Inggris gue ya. Jadi mindsetnya sebenarnya yang penting untuk dimulai ya. Jawab banget pertanyaan random gue. Jadi ngapain sih kita masih muda mesti pikirin dana pensiun yang masih lama 20-30 tahun lagi. Ternyata dijawab sama Mas Fat dan juga Mas Umar bahwa semakin dini lo mulai itu akan semakin ringan buat dijalanin ke depannya dan bisa ngebantu masa pensiun lo nanti. Gitu. Ya kan? Betul. Tapi gue mau nanya nih. Ini kan Mbak Dinda nih nanya-nanya kita nih. Sebenarnya lu udah punya belum yang namanya tabungan pensiun gitu loh? Ada dari kantor, Dari tapi kantor sendiri nggak punya. Nah makanya gue mau nanya, penting nggak sih? Oke. Gue harus sisihin lagi nggak sih buat masa pensiun gue? Tapi untuk menjaga lifestyle gue nanti di umur gue 59 dan 60 yang mungkin masih fit itu nanti, Percaya. gue perlu lifestyle gue nggak turun. Jadi sebenarnya penting banget punya mindset dan habit ini dari sekarang. Ya. Iya karena gue suka baik lagi ya. Kita punya orang tua, kita punya om tante yang sudah pensiun itu kalau lu nggak punya pegangan tuh berat bos, asli. Di masa nih gue nggak bohong nih, hari gini nih perasaan harga naik luar biasa, tapi data inflasi bilang data inflasi turun, tapi harganya luar biasa melambung gitu loh. And you have to survive. Terus lu nggak punya pegangan sama sekali, itu agak-agak gondrong sih gitu loh. Itu aja sih, mungkin lebih kepada lu menyadari pentingnya si dana buat pensiun tadi. Terus kedua, setelah tahu itu penting, caranya gimana, nanti Mas Fat bisa hitungin. Instrumen apa bisa dipilih sesuai risiko. Karena gue selalu bilang gini Mas, kalau lu bilang yang risk free, risk free itu kayak deposito rate ya Mbak Dinda ya, itu pasti return lu kecil.
Kalah sama inflasi. Kalah malah inflasi. Tapi kalau pengen yang gue pengen agak-agak nampol gitu ya, namanya saham. Tapi jangan lupa saham itu bisa ada gejolak juga. So it depends on your risk profile nantinya gitu lah. Tapi please bear in mind, lo mesti simulasi pribadi. Ini kalau gue risk profile gue segini, baiknya yang mana gitu loh. Kurang lebih gitu ya. Betul. Sampai sini ada pertanyaan? Mas Macam mau betul. lagi nggak? Nggak, kalau dari sisi gue sih Adviknya. lebih ke arah gini, kan kita semua pengen lifestyle tetap sama. Jaga. Even namanya pensiun pun juga sama. Terus juga gimana caranya mempersiapkan itu tapi nggak mengganggu lifestyle yang sekarang juga kan. Ini kan sebenarnya itu kan. Terus juga kalau tadi lu bilang, gue ada kok dapat dari kantor, misalnya udah dipersiapkan dengan instrumen ini gitu misalnya. Cuma kan lu harus ngitung lagi, kira-kira kalau dengan yang ada sekarang cukup atau enggak. Iya, mungkin nggak cukup ya. Betul, karena kan sebenarnya masalah balik lagi ke orangnya lagi kan. Lifestyle pas nanti pensiun akan seperti apa. Mungkin masih terlalu jauh, cuma balik lagi segala sesuatu yang dimulai lebih cepat, lu nyicilnya, lu nyisihinnya itu jauh lebih kecil daripada nanti ketika lu udah 5 tahun atau 10 tahun lagi sebelum pensiun. Itu sih. Nah itu dia guys, jadi yang pertama adalah mindset yang penting banget buat kita semua aware. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya-tanya tentang tabel perhitungan yang tadi dikasih tahu dan dijelasin, bisa juga nanti komen di bawah. Atau bisa langsung juga interaksi langsung sama Mas Fat sama Mas Umar buat tanya-tanya rekomendasi instrumen apa aja buat ngebantu kalian. Siap. Thank you ya udah ngejawab pertanyaan random aku. Mudah-mudahan bermanfaat gitu loh. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman di rumah yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Asi Podcast. Terima kasih. Thank you.